Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class on Awan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, meliuk dan menerjang, kita akan bahas bagian 5 yaitu di halaman 100 sampai dengan 102. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita akan masuk ke jurnal membaca. Bacalah buku, majalah, koran, artikel di internet atau sumber lain yang menceritakan tentang tarian, bela diri, badminton, atau olahraga lain ya. Nah, untuk buku yang bisa kalian baca bisa menggunakan judul Ayo Berlatih Silat, lalu Topeng Dadak Merak, Ketika Gilang Ingin Seperti Kak Sita. Nah, ini semuanya ada di perpustakaan digital Ipusnas atau Literacy Cloud ya. Nah, gimana caranya carinya Karina? Nah, ini nanti ya Karina kasih tahu. Jadi Karina udah buka. Nah, di sini ya, ini Karina sudah ketemu dadak merak dulu. Kalau yang silat itu kan kita sudah belajar di bab sebelumnya ya. Jadi Karina skip, nanti adik-adik bisa cari playlist Kurikulum Merdeka kelas 4 Bahasa Indonesia ya. Jadi kita akan bahas dadak merak dan ketika Gilang ingin ingin seperti Kak Sita. Cara-carinya tuh kayak gini adik-adik. Jadi adik-adik buka di sini ya. Literacy Cloud ya kayak gini. Terus enter. Bisa di Google, bisa di mana aja. Nah, ini boleh langsung aja buka. Ya, nanti kalau ke bawah tuh sebenarnya ada banyak. Boleh buka yang mana aja. Karina mau buka yang ini ya, yang literacycloud.org. Kemudian nanti akan kebuka kayak gini. Nah, ini kan halaman awal ya. Gimana nih kita caranya mencari judul? Nah, caranya kayak gini. Kita ke sini dulu ya. Lalu klik buku. Nah, di sini ada nih cari. Ya, dicari, diketik. Tadi apa ya yang pertama? Topeng apa ya? Topeng dadak merak. Topeng dadak merak. Adik-adik tulis kayak gini, lalu klik cari. Nah, tuh ketemu ya. Terus sekarang kita cari yang tadi ketika Gilang ingin seperti Kak Sita ya kalau nggak salah. Terus klik enter atau boleh klik cari. Nah, tuh ketemu ya. Jadi nanti buka. Nah, Karina buka yang udah Karina buka siapkan tadi. Nah, ini nanti adik-adik setelah udah ketemu terus ini diklik baca atau dipencet baca cerita. Nah, dia keluarnya kayak gini bacanya ya. Ini bisa digedein ya untuk jadi full screen. Kita gedein dulu. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti ada informasi yang akan kita bisa isi untuk untuk jurnal membaca ya adik-adik ya. Kita baca dulu yuk, Topeng Dadak Merak. Ilham, Beno, dan Faza sangat bergembira. Kirap budaya Grebek Suro segera tiba. Hei, lihat apa yang ayah Faza bawa. Apakah itu merak? Apakah itu harimau? Apakah itu singa? Perpaduan merak, harimau, dan singa. Ayo perhatikan lebih dekat. Kita memasuki dunia dadak merak. Bulu-bulu merak terlihat seperti kipas raksasa. Kayu dadap terpahat menyerupai kepala harimau. Ekor sapi terurai mirip rambut singa. Itulah mengapa dadak merak juga disebut singo barong. Batang bambu melintang, caplokan namanya. Pemain dadak merak harus masuk dan menggigitnya. Topeng dadak merak tidak selamanya besar. Ukuran kecil juga ada agar mudah dimainkan. Bahannya dari plastik, kardus, dan karet agar ringan dibawa. Dadak merak sangat besar. Tingginya 2,25 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dadak merak juga berat, mencapai 50 sampai 60 kg. Wah, adik-adik aja sepertinya belum sampai 50 kg ya beratnya. Berarti ini berat sekali ya adik-adik. Dadak merak tidak bermain sendirian. Ia membutuhkan gamelan untuk mengatur irama. Bersamanya ada Prabu Kelana Sewandana dan Bujang Ganong.
ikut serta penari jatil berkuda lumping. Berbaju hitam berkumis tebal, Warok namanya. Dialah si pengawal bertubuh gempal. Lebih dekat lebih asik dilihat. Nah itu dia topeng raksasa yang selalu dinanti, dadak merak yang menarik hati. Semuanya menyatu dan jadilah kesenian Reog Ponorogo. Nah itu dia ya adik-adik ya ceritanya, kita close dulu. Nah kemudian ini kita, nah jurnal membacanya kan nanti hanya satu ya. Jadi nanti adik-adik bisa pilih aja. Karina akan kasih tahu letak-letaknya di mana. Ya, kalau yang dadak merak tadi penulisnya di sini ya. Kemudian penulisnya Rui, ilustratornya ini ya. Penerbitnya kalau ada, nah ini kebetulan nggak ada jadi dikosongin aja ya. Yuk sekarang kita baca yang satu lagi. Ketika Gilang ingin seperti Kak Sita. Nah, kalau ini penulisnya ada di sini juga ya. Gilang ingin seperti Kak Sita, pintar menggambar dan bercerita. Gilang ingin belajar menggambar, tapi Kak Sita tak mau mengajari. Gilang ingin seperti Kak Sita, punya banyak teman. Gilang ingin ikut bermain bersama, tapi Gilang hanya boleh memegangi tali. Gilang ingin seperti Kak Sita, pandai menari dan menyanyi. Gilang ingin ikut berlatih menari, tapi Kak Sita pergi ke sanggar sendiri. Bau. Banyak semut, aduh Gilang digigit. Jadi ini Gilang ternyata mengikuti Kak Sita yang akan pergi berlatih nari adik-adik. Terus ternyata ketahuan, Kak Sitanya marah. Gilang, ya ini teriak. Kak Sita menyuruh Gilang menunggu. Anak laki-laki tak boleh menari bondan katanya. Di sebelah sana ada apa? Nah ini ya dia kepo nih, pengen tahu. Nah, wah asik ya, ternyata dia melihat apa ya ini? Coba kita lihat ya. Gilang ayo pulang, kata Kak Sita ya. Ternyata ada tarian untuk Gilang. Kak Sita ikut senang. Sekarang Gilang lebih suka bermain sendiri. Gilang hanya ikut Kak Sita untuk pergi ke sanggar. Gilang suka menari, tari jaranan, tari untuk anak laki-laki. Gilang juga suka tari kelinci. Gilang bisa menari bersama Kak Sita. Nah itu dia ceritanya ya adik-adik, ceritanya seru. Nah nanti boleh ditulis penulisnya ini, ilustratornya ini, penerbitnya ini ya. Nah kemudian diisi di sini. Ya nanti ada juga adik-adik diminta untuk membuat sedikit ringkasan. Tulisannya bercerita tentang apa, lalu setelah membaca apakah adik-adik ingin belajar apa nih ya dari tarian ataukah olahraga ya. Nah terakhir refleksi nanti diisi saja sesuai keadaan adik-adik sudah bisa atau masih perlu belajar dari poin-poin ini ya. Ini sesuai dengan pelajaran kita di bab ini. Jadi bab kita sudah selesai ya di bab 4 ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.